Guys, nih dia balik lagi nih. Kalian pernah denger nggak istilah mobil double cabin? Kalau dari yang nih dia baca sih, double cabin masuk dalam jenis mobil komersil, yaitu mobil yang peruntukannya sebagai pengangkut barang. Karena masuk dalam kategori mobil komersil, makanya di beberapa negara, mobil ini juga masuk jenis light truck alias truk ringan. Nah, biasanya mobil jenis ini merupakan turunan dari mobil-mobil pickup. Berbeda dengan pickup, yang mobilnya hanya terdiri dari satu ruang kabin. Kalau di double cabin, sesuai namanya, mobil ini memiliki dua ruangan kabin, yaitu kabin depan untuk penumpang dan supir, dan ruangan belakang untuk penumpang. Lalu, sebagai mobil komersil, di Indonesia, mobil jenis ini juga harus melalui uji KIR, alias uji kelayakan, untuk memastikan kelayakan mobil dalam berjalan, mengangkut penumpang, dan mengangkut barang. Wih, udah kayak truk beneran ya? Di Indonesia sendiri, mobil ini dikenakan biaya pajak yang mahal loh, karena masuk dalam skema mobil mewah berpenggerak 4 roda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011. Terus, gak hanya pajak yang mahal. Rata-rata mobil jenis ini juga dibanderol dengan harga di atas 400 jutaan loh. Sebab itu, Nidia kali ini ingin rangkumin 5 mobil double cabin dengan harga termurah ya. Penasaran kan? Simak terus video ini sampai habis. Pertama, yang Nidia ingin rekomendasikan mobil yang menjadi satu basis dari Ford Everest, yaitu Ford Ranger. Tapi kan Ford udah hengkang di Indonesia nih. Iya, bener kok. Tapi pada bulan Januari kemarin, Ford balik lagi loh. Namun hanya menjual mobil jenis double cabin andalannya, yaitu Ford Ranger. Kalau berbicara Ranger, mobil ini juga cukup populer loh di Indonesia, namun dipergunakan sebagai kendaraan tambang. Nah, Ranger yang baru masuk ke Indonesia ini adalah Ford Ranger generasi terbaru dan diperkenalkan dalam dua tipe, yaitu tipe XLT yang jadi tipe termahal dan Base yang menjadi tipe ekonomis. Sebagai mobil yang juga diperuntukkan untuk mengangkut barang, Ford Ranger dibekali dengan mesin yang cukup powerful, yaitu mesin turbo diesel 2500 cc yang mampu tenaganya mencapai 158 daya kuda dan torsi 385 Nm. Terus pastinya sudah berpenggerak 4 roda ya. Nah, jika kalian tertarik banget nih untuk membeli si Ranger ini, kalian udah bisa kok memesannya. Yang jadi satu dealer dengan merek mobil asal India, yaitu Mahindra. Harga lengkapnya nih dikasih unjuk di sini ya. Kedua yang menurut Nidia desainnya paling ganteng dan maco adalah mobil double cabin andalan Nissan, yaitu Nissan Navara. Kalau ngomongin Navara, bisa dibilang mobil ini sebagai SUV ternyaman dan paling mewah untuk kelasnya. Hal itu yang membuat Mercedes-Benz selaku produsen mobil mewah memakai Navara sebagai basis dari Mercy X-Class. Wih, hebat ya Nissan. Generasi terbarunya yang diperkenalkan sejak tahun 2016 sukses mencuri perhatian para penggemar mobil double cabin. Desainnya maco yang dipadukan dengan kemewahan. Untuk urusan performa, dapur pacunya disokong mesin 2500 cc turbo diesel yang tenaganya di atas kertas menjadi yang paling besar, yaitu 190 daya kuda dan torsi 450 Nm. Lalu yang menarik lagi, Nissan Indonesia menghadirkan mobil ini dengan spesifikasi yang terlengkap. Jadi fitur keselamatan dan pendukung off-roadnya juga lengkap. Selain tipe tertingginya yaitu tipe VL, ada juga kok yang tipe menengah alias tipe SL. Harga lengkapnya kalian bisa lihat di sini ya. Ketiga, Nidia mau rekomendasikan mobil yang cukup populer juga di Indonesia, yaitu Toyota Hilux. Kenapa Nidia bisa bilang mobil ini cukup populer? Karena Toyota Hilux ini menjadi langganan mobil operasional untuk beberapa instansi pemerintah loh, seperti BNPB, Dinas Kebersihan, hingga kepolisian. Lalu, sebagai mobil komersil, Toyota Hilux hadir dalam dua tipe, yaitu tipe pickup alias single cabin dan versi double cabinnya. Untuk versi double cabinnya, Toyota Hilux dikenal sebagai mobil yang tangguh. Hal itu dibuktikan oleh gelaran Rally Dakar Dunia yang dimenangi oleh Nasser Al-Attiyah yang menunggangi Toyota Hilux ini menjelajah sejauh 3.000 km. Wih, dahsyat ya Toyota Hilux ini. Dan generasi terbaru mobil ini diperkenalkan Toyota di tahun 2015 yang desainnya menjadi agresif dan maco abis. Lalu, urusan dapur pacu, mobil ini dibekali dengan mesin berkode 2GD FTV berisi 2400 cc 4 silinder turbo diesel. Di atas kertas, mesin tersebut gak spesial karena tenaganya
hanya 144 daya kuda dan torsi 400 Nm. Tapi untuk urusan ketangguhan, Toyota Hilux nggak bisa diremehkan. Gimana? Udah tertarik belum untuk meminang si Hilux ini? Mobil ini ditawarkan dalam berbagai tipe dan varian. Yang harga lengkapnya kalian bisa lihat di sini ya. Keempat yang menjadi rivalnya Toyota Hilux adalah mobil dari pabrikan Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Triton. Nah, kalau mobil yang satu ini sih juga cukup populer ya di Indonesia, karena pada generasi kelimanya mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk Triton sendiri sebenarnya dikenal juga dengan sebutan Strada, namun pada generasi ke-6 yang dikenalkan tahun 2019 lalu, Mitsubishi menghilangkan nama Strada dan hanya memakai nama Triton di mobil double cabin andalannya ini. Karena tergolong mobil yang masih baru banget, makanya desain dari Triton ini sudah mengadopsi desain Dynamic Shield yang menjadi andalan Mitsubishi. Sekilas desainnya mirip adiknya tuh, yaitu Xpander Cross. Urusan desain, mobil ini layak banget kok diacungi jempol karena Mitsubishi memberikan kesan sporty dan agresif di mobil ini. Kalau urusan performa, di balik kap mesinnya, mobil ini menggendong mesin yang sama dengan Mitsubishi Pajero berisi 2400 cc 4 silinder turbo diesel. Figur tenaganya besar, 179 daya kuda dan torsi 430 Nm. Terus nih, yang menarik lagi, sebagai mobil baru, Triton juga dibekali dengan fitur off-road yang lengkap dan memudahkan banget karena sudah full elektrik yang juga terdapat 4 mode berbagai medan, yaitu mode salju, pasir, lumpur, dan batu. Canggih kan? Lalu terakhir, untuk tipenya, Mitsubishi Triton ini ditawarkan dalam 4 tipe. Harga lengkapnya bisa kalian lihat di sini ya. Kelima dan terakhir yang juga menjadi mobil double cabin paling ekonomis, nih dia mau rekomendasikan Isuzu D-Max. Habis Isuzu MU-X jadi mobil penggerak 4WD yang termurah, sekarang versi double cabinnya yaitu D-Max menjadi yang paling murah harganya. Emang sih kalau ngomongin kepopuleran, mobil ini kalah populer dengan 4 mobil double cabin yang udah nih dia sebutkan tadi. Tapi percaya deh, mobil ini tuh punya beberapa kelebihan yang gak kalah dengan kompetitornya. Secara desain, D-Max baru aja disegarkan di tahun 2019 kemarin, dan desain keseluruhan sudah mirip sama MU-X. Kalau berbicara performa, mesinnya sama seperti MU-X nih, yaitu mesin 2500 cc 4 silinder turbo diesel. Tenaganya sih cenderung biasa aja, karena hanya sebesar 136 daya kuda dan torsi 326 Nm. Nah, untuk varian dan tipenya, D-Max ditawarkan dalam 2 tipe, yaitu tipe double cabin standar dan tipe rodeo yang paling tinggi. Harga lengkapnya bisa kalian lihat di sini ya. Itu dia tadi 5 mobil dengan jenis double cabin dengan harga yang termurah. Gimana? Kalian tertarik gak nih untuk membeli mobil dengan jenis double cabin? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Ini dia pamit dulu ya. Ciao Bella!